sesi pertama itu yang jadi coach saya, yang jadi coachnya Bu Siti, pengamat Pak Ervan ya. Ya. Sesi 2, coachnya Bu Siti, coachnya Pak Ervan, pengamatnya saya. Terus kemudian yang sesi 3, coachnya Pak Ervan, coachnya saya, pengamatnya Ibu Siti. Itu ya, plan Ya, awal ya. Assalamualaikum Bu Halila. Waalaikumsalam, apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah, baik Bu. Tapi ada nih yang menjadi kerisauan buat saya yang jadi masalah begitu. Saya mau curhat ke Ibu bisa? Curhat, waduh masalah apa nih Bu Siti? Jangan Iya, lama-lama ya, kebetulan. 10 menit Ya, sampai 15 menit bolehlah gitu. Ya silakan Bu, oke, ada apa siap. nih? Jadi gini Ibu, aku di sekolah ya, kan eh, pada tahun pelajaran ini kebetulan megang di kelas 4 ya. Kalau sebelumnya aku ngajarnya di kelas 5 dan 6. Nah, kemarin sebelumnya masuk ini kan pandemi, jadi ketika saya masuk ke kelas, nah itu saya tes anaknya, ada sekitar 15 anak yang belum bisa baca, Bu. Nah, ini menjadi keresahan bagi saya. Saya itu harus bagaimana gitu. Nah, terus setelah di setelah dites dan dilakukan tes membaca juga, nah Ya, berkurang. Jadi ada 10 lagi. Nah, itu yang menjadi pemikiran saya oh, sampai sekarang begitu, Bu. oh gitu ya Bu Siti. 10 orang belum bisa membaca dalam satu kelas, itu kelas 4 ya. Iya, Oke, padahal kan kelas 4 eh, harus sudah bisa baca ya. betul, betul, betul ya. Kira-kira alasannya apa ya siswa sampai tidak bisa membaca itu padahal dia sudah kelas 4 Bu Siti. Iya. Nah, mungkin ya yang pertama anaknya tidak suka membaca. Mhm. Kemudian mungkin kurang perhatian juga dari orang tuanya. Ada juga yang cuek gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya mungkin anaknya malas, Bu. Malas gitu. Jadi tidak ada peningkatan gitu. Oh gitu. Eh Bu Siti udah coba cara yang bagaimana sudah mencoba cara untuk memperbaiki nggak itu ke anak yang 10 orang itu? Sebelumnya sih saya sudah ya, Bu. Sudah, cuman mungkin caranya biasa aja ya. Misalnya eh, rutin membaca, dia menggunakan buku bacalah gitu ya. Bacalah satu, dua, tiga. Nah, Ya, saya itu lakukan bertahap gitu. Itu yang sudah saya lakukan, Bu, selama ini. begitu ya Bu Siti. Iya. Eh, Kira-kira dengan cara tersebut itu bisa membantu siswa ada perbaikan nggak terhadap siswa tersebut Bu Siti setelah Bu Siti melakukan mencoba hal tersebut? Ada sih, ada, cuman sedikit. Tapi apa gini aja ya, Bu ya? Eh, Mungkin saya memberikan pinjam atau memberikan buku ya, sementara buku bacaan yang menarik kali ya, seperti komik gitu, atau buku novel-novel anak, buku non-fiksi gitu, apa seperti itu ya menurut saya. Nah, itu Kira-kira. ide bagus Bu Siti. Coba aja mungkin Ya, hal-hal yang menarik itu membuat si anak menjadi lebih antusias ingin membaca dan ingin minatnya itu jadi ingin mengetahui apa isi ceritanya gitu kan kalau kontennya menarik gitu ya Bu Siti itu bisa dilakukan itu Bu Siti. Terus kira-kira yang sudah Ibu Siti sampaikan tadi, Bu Siti, yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira eh, kapan
rencana Ibu Siti akan melakukan ide tersebut? Rencananya sih secepatnya ya Bu, kan saya ingin sekali mereka itu lancar semuanya di kelas ya, membacanya lancar gitu. Nah, di sini saya mau ini aja Bu, mau berusaha, oh iya, mau mengkomunikasikan dulu terutama ya pada orang tua anak tersebut supaya anak itu juga mau membaca di rumah secara rutin bersama orang tuanya, begitu Bu. Bagus, bagus Bu Iya, Siti, idenya bagus sekali ya. Eh, itu mungkin kira-kira ada bisa yang di sekolah yang bisa membantu permasalahan tersebut, kira-kira siapa ya Bu Siti, biar ide tersebut berjalan dengan lancar, bisa dilaksanakan. Ada yang kalau bisa di membantu nggak kira-kira? sekolah Kalau di sekolah mungkin aku curhat atau nanyain ke guru yang udah pengalaman kali ya, yang di kelasnya sudah sebagian besar bisa membaca. Jadi selain ke guru, aku juga mau konsultasi ke kepala sekolah ya, siapa tahu bisa membantu gitu. Baik, ya. Eh, Kira-kira ini rencana tersebut kapan kita mau dilaksanakan Bu Siti ini? Perencanaannya Bu Siti ya, dengan metode yang sudah Bu Siti jelaskan ke kami itu bagus sekali ya. Pertama tadi itu apa, memberikan bacaan-bacaan menarik, terus kemudian mengkonsultasikan dengan orang tuanya, terus berbicara dengan orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman yang sama itu. Iya, Bu. Kira-kira kapan Bu Siti mau melaksanakan ide tersebut, rencana? Aku mau melakukannya kan ini mau cepet. Besok lah, Bu, besok. Besok, Mau mulai asap besok. ya, Ya. as soon as possible gitu ya. Ya, Ya Bu, saya yakin. Saya jadi tambah semangat, Bu. semangat ya. Uh, Iya, Boleh nih, saya pengen tahu nih ya ide-ide yang Bu Siti kemukakan, masalah yang sudah Ibu ini kan rencanakan itu. Saya ingin tahu nih seminggu ke depan anak-anak apakah ada perbaikan, apakah dia ada antusias untuk minimal dia menuju ke eh, hobi membacanya dulu lah gitu ya. Gitu. Itu iya, Bu. bisa ya Bu Siti kasih Bisa kabar ke tuh. saya. Nah, kita ketemu Oke. lagi insya Allah minggu depan, Bu. Bisa ketemu lagi ya. Ya, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Siti. Terus Oke, terima kasih, sekarang Bu. terakhir saya satu lagi nih mau bertanya sama Bu Siti, kira-kira Ya, setelah Bu Siti berbicara dengan saya mengenai ini apa, mengenai keluh kesah ini, apa yang Ibu Siti rasakan sekarang setelah mendapat solusinya? ya tadi aku jadi lebih semangat setelah bicara dengan Ibu ya. Jadi aku sudah tahu harus bagaimana gitu. Seperti tadi harus mau mengkomunikasikan dulu tentunya ya kepada orang Ya, tua dan memberikan buku bacaan yang menarik bagi anak. Siapa tahu mereka jadi lebih tertarik untuk membaca gitu sehingga literasinya meningkat gitu. ya, terima kasih Bu Siti Sama-sama sudah Ibu. mau share dengan saya. Aku Oke juga deh, terima kasih banget Ibu. Terima kasih atas ya, pencerahannya. sama-sama Ibu. Oke, selesai. Pak Assalamualaikum. Ervan, Waalaikumsalam. Bapak Waalaikumsalam pengamat, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salam. eh khususnya kepada Ibu Halila selaku coach dan Ibu Siti Kulsum selaku coach ya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan masing-masing peran, bahwasannya ada beberapa hal yang memang apa yang menjadi tujuan kita mengenai coach yaitu mengenai Tirta ya. Jadi untuk tujuannya tadi sudah saya lihat bahwasannya kedua pihak ini antara coach dan coach sudah menyepakati hasil topiknya tersebut dan juga untuk I-nya yaitu identifikasi. Jadi coach sudah tadi untuk bagaimana caranya menggali bagaimana untuk identifikasi atau fakta-fakta yang ada mengenai permasalahan daripada Koce atau Ibu Siti Kulsum.
Dan juga untuk rencana aksinya tadi yang sudah disampaikan oleh coach bahwasannya sudah apa namanya sudah menggali bahwasannya coach itu bisa untuk mengembangkan atau ide alternatif yang lainnya supaya menjadikan sebuah solusi permasalahan daripada coach itu sendiri ya. Jadi permasalahan ataupun masukannya tidak ada dalam coach melainkan itu ada dalam coach itu sendiri. Dan juga untuk tanggung jawabnya tadi Ibu Holila sudah seolah-olah menginginkan komitmen bahwasannya untuk coach akan selalu berkomitmen untuk langkah-langkah selanjutnya yang tadi sudah disampaikan oleh coach bahwasannya eh, bahkan besok hari ataupun seminggu lagi itu akan dilaksanakan dengan intens dan intensif khususnya mengenai literasi di kelas 4. Ya, mungkin itu saja yang mungkin saya amati. Terima kasih Ibu Lila, sangat bagus. Dari Tirta tersebut semuanya sudah tercapai dengan baik. Itu pengamatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Irfan. Oh, selamat sore Ibu Siti Kulsum. Gimana Bu kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Sehat. nih kita Oh iya Bu. mau ngobrol apa nih? Oh. Jadi gini Bu, tadi kan memang saya apa namanya menghadap Ibu, memang ada sesuatu hal yang harus dibicarakan nih ya. Tapi mungkin Ibu bisa ya mendengarkan saya ya. Ya, waktu saya 10 sampai 15 menit ya Pak ya. Oh iya, terima kasih Bu ya waktunya. Jadi begini Bu, jadi saya itu kan hampir 15 tahun itu mengajar kelas 5 Bu ya. Mungkin dari apa namanya tingkat ke tingkatan ataupun misalkan dari tahun pelajaran anak baru itu kan berbeda-beda. Nah, Oke. yang mungkin yang mendapatkan kesulitan saya itu yaitu untuk kelas 5 yang sekarang, Bu. Jadi untuk kelas 5 yang sekarang itu sungguh luar biasa aktifnya. Aktifnya itu bukan dari aktif pembelajaran, melainkan aktif bermainnya gitu, Bu. Ya, jadi pembelajaran apa yang saya sudah sampaikan si anak tersebut kurang fokus, Bu. Ya, jadi saya bingung, Bu. Jadi yang harus saya lakukan itu memangnya seperti apa gitu, Bu? Gitu. Jadi anak murid Bapak itu kurang fokus ya ketika belajar. Cuman fokusnya bukan pada pembelajaran gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Jadi si anak itu kalau misalkan saya sedang memberikan pelajaran, ya, jadi misalkan saya memberi pelajaran matematika, jadi anak itu ada satu, dua, tiga orang itu tidak fokus, Bu. Malah main-main sama anak yang lain, terus anak yang lainnya Iya, diganggu, gitu, Bu. iya memang sih ya kodrat anak itu bermain ya Pak ya. Tetapi Iya. kan kita juga ada batasnya ya, ada jadi ketika waktunya belajar ya belajar, waktunya main-main gitu kan. Nah, Iya, Bu. Benar, iya Bu. kira-kira nah dari percakapan ini Bapak inginnya nanti seperti apa? Yang saya inginkan itu tadi apa yang sudah disebutkan bahwasannya memang benar. Jadi si anak itu ada masing-masing kodratnya. Tapi kan kita memang harusnya bisa mengarahkan ya. Kalau misalkan kayak yang tadi si anak tersebut dalam pembelajaran bermain-main, itu kan kita wajib mengarahkan ya supaya si anak tersebut Ya, fokus ya. Jadi mungkin ada beberapa apa namanya ada beberapa ide gitu ya atau beberapa solusi yang sebenarnya saya sudah berikan walaupun memang jangka waktunya baru hari kemarin Bu ya betul. gitu. Misalkan Ya, pembelajaran secara interaktif menggunakan teknologi informasi jadi supaya si anak tersebut fokus gitu Bu. Tapi hari yang kemarin tetap saja gitu Bu satu orang itu yang super aktif itu masih saja tidak bisa fokus gitu Bu. oh gitu. Jadi Bapak sudah menerapkan berbagai cara ya supaya anak bisa fokus gitu. Nah, dari pengamatan Bapak nih, anak itu kelakuannya seperti apa saja sih? Jadi gini Bu, jadi kalau misalkan saya sudah amati di kelas ya, jadi anak itu Hmm, misalkan saya kasih pembelajaran. Jadi anak itu seolah-olah
tidak merisaukan gurunya, ya. Jadi tidak ingin mendengar pada waktu saat pembelajaran. Ya, bahkan kalau misalkan saya sendiri amati, memang dalam kesehariannya itu anak tersebut memang hiperaktif gitu, Bu. Jadi tidak bisa diam, ya tidak bisa fokus gitu ya. Jadi mungkin saya sudah berbagai macam cara pun, jadi mungkin entah itu kodrat alamnya atau seperti apa, memang anak tersebut memang hiperaktif saja gitu, Bu. Oke, hiperaktif. Nah, kalau dari level ya, dari level 0 sampai 10 itu kira-kira anak yang hiperaktif itu ada di step berapa ya, Pak? Ya kalau misalkan mungkin Untuk khususnya sekarang saya itu, Pak. heeh, saya sendiri Bu ya, kalau misalkan menilai anak ya betul ya, menilai anak yang hiperaktif itu terus terang Bu, saya itu menilainya itu paling 6. Karena apa? Karena dari hasil pembelajaran itu bukan sebatas hasil Bu, melainkan proses pembelajaran pun memang saya nilai ya. Mungkin dari Oke, hasil proses pembelajaran dia tidak bisa secara fokus gitu Bu. Makanya saya bisa kasih rentang nilai antara 0 sampai 10 tadi saya bisa memberikan nilai oke. 6 gitu, Bu. Nah, tadi kan Bapak ada di step 6 ya sekarang ya anak. Iya, Bu. Kira-kira Bapak ingin melihat anak itu paling tidak ya, mereka ada di angka berapa kira-kira? Ya mungkin yang pasti gurunya semua harapkan ya, Bu, ya, mungkin tidak hanya saya ya, karena mungkin kita menginginkan, khususnya untuk kelas 5, jadi kan untuk kelas 6 yang ke kelas SMP itu kan memang nilainya itu harus di atas rata-rata, Bu, karena itu nanti dikalkulasikan dengan, semester apa namanya, di kelas 4, 5, dan 6. Yang saya inginkan anak tersebut bisa mendapatkan nilai dari 8, bahkan keinginan saya, mungkin nilai, 9 gitu, Bu. Jadi di angka itu ya, terutama Iya, Bu. anak yang hiperaktif. Oke. Iya, Bu. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka tersebut? Iya, Bu. Jadi, saya sekarang mencoba, Bu, untuk, melakukan metode-metode yang saya ketahui untuk sekarang itu kan ada metode diferensiasi, Bu, ya. Iya, Jadi betul. saya yang akan lakukan adalah memilah, artinya memilah sesuai minat, bakatnya, dan juga kompetensi masing-masing. Jadi khususnya yang hiperaktif, nanti saya secara intens, ya, secara perhatian penuh, ya, dalam pembelajaran. Mungkin itu yang saya akan lakukan, Bu. Jadi pembelajaran khusus yang tadi hiperaktif, saya akan, penuhkan, dalam arti bukan sebatas dipenuhkan, melainkan supaya anak tersebut fokus terhadap Boleh pembelajaran. dikasih pina. Iya, jadi Bapak mau memberikan pembelajaran secara diferensiasi gitu ya, Iya, sesuai Bu. minat anak. Nah, Iya, benar, Bu. kira-kira waktunya kapan tuh Pak mau dilaksanakannya? Insya Allah, jadi memang itu merupakan sudah tekad saya, Bu, ketika memang saya sudah memiliki suatu pengetahuan yang baru saya pahami adanya suatu metode diferensiasi. Insya Allah besok saya akan terapkan dengan cara memilah sesuai dengan bakat, kemampuan, dan juga tadi Bu karakter dari masing-masing peserta didik itu sendiri. Insya Allah mulai besok, jadi saya sendiri akan intens khususnya kepada peserta didik yang aktif tadi gitu, Bu. Jadi mulai besok ya Pak. Nah, Iya, Bu. oke. Nah, baiklah kita ada di ujung sesi nih. Apa yang Oh Bapak iya, Bu dapatkan ya. nih dari sesi ini? Dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, ketika saya sudah berbicara dengan Ibu Siti Kulsum, bahwasannya keinginan saya memang memperkuat dari apa yang saya akan lakukan, bahwasannya dengan cara metode-metode yang baik atau yang tepat, khususnya mengenai untuk mengelola peserta didik yang hiperaktif tadi Bu. Jadi insya Allah, Oke. jadi saya sudah menemukan metode khususnya metode diferensiasi, dan juga mengenai media pembelajaran secara interaktif khususnya audio visual supaya anak tersebut bisa fokus gitu, Bu. Oke, jadi metode dan media ya. Nah, Iya, kalau Bu. gitu kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan ini. Kira-kira kapan ya? Saya kan mau melihat perkembangan gitu, cerita
cerita Bapak setelah menerapkan metode diferensiasi tadi? Kira-kira kapan ya? Iya Bu, jadi karena adanya proses ya Bu ya, tidak bisa 1 hari 2 hari. Mungkin Ya. saya nanti bisa membicarakan ini lagi mungkin minggu depan Bu. Jadi ada nanti perubahan-perubahan yang signifikan yang mungkin saya bisa bicarakan lagi kepada Ibu gitu Bu. Oke, oke, makasih banyak Pak. Jadi kita ketemu lagi minggu depan ya, melihat Siap Bu. progresnya ya Pak ya. Oke, Iya terima siap Bu. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ervan dengan Bu Siti yang sudah melakukan sesi coaching dengan begitu sempurna sesuai dengan alur tirta. Saya sudah mengidentifikasi bahwa tujuan sudah ada, yaitu tentang kesulitan kelas 5, siswa kelas 5 yang terlalu aktif jadi kurang fokus dalam pembelajaran. Kemudian identifikasinya anak-anak tidak bisa mendengar saat pembelajaran dan tidak fokus saat pembelajaran berlangsung. Terus di situ Koci mengungkapkan rank atau rata-rata nilai yang diberikan kepada siswa tersebut sebelum melakukan perubahan itu berapa pada saat ini, itu sudah diungkapkan di dalam identifikasi. Terus kemudian rencana aksi juga Koci menjelaskan, coach meminta apa saja yang akan dilakukan terhadap permasalahan tersebut. Akhirnya Koci mengemukakan akan melakukan metode diferensiasi. Jadi pembelajaran yang berbeda-beda terhadap kebutuhan anak ya. Terus kemudian lanjut ke tanggung jawab juga, Coach itu akan segera mengimplementasikan atau menerapkan ya, ya. Ini siapa ini tadi? Bocor. Akan menerapkan secara intens metode tersebut dengan metode dan media-media yang menarik di dalam proses pembelajaran. Itu saja mungkin pengamatan saya. Kita kembalikan lagi ke grup. Assalamualaikum Pak Ervan, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Holillah. Alhamdulillah kabar baik. Gimana Bu Holillah? Ini Pak Ervan, saya mau boleh nggak kita ngobrol-ngobrol sebentar gitu kan? Ada yang sedikit saya mau share dong dengan masalah saya, apa mungkin bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada saya ini, Pak Ervan. Oh, boleh Bu. Dengan senang hati, tapi mohon maaf Ibu ya, saya hanya punya waktu 10 sampai 15 menit. Jadi mangga sok apa yang mungkin Ibu bisa sampaikan? Boleh Pak, saya tidak lama kok, saya ini sambil ini aja nih, sambil ngobrol iya. aja sebentar. Gini Pak Ervan, saya itu kemarin setelah melakukan tes UAS atau UTS itu, setelah melakukan UTS, hasilnya itu siswa kelas 11 itu pada pelajaran bahasa Indonesia itu mendapatkan nilai sekitar ada 70% itu mendapatkan nilainya di bawah HKM. Ya. Oh iya. Ya, di bawah HKM. Terus padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran di kelas itu kepada siswa itu agar siswa itu bisa mengerti tentang dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Pak Ervan, itu saya mengingat ini kan harusnya anak-anak itu mendapatkan nilai minimal, dia mendapatkan nilai yang KKM lah minimal gitu ya, yang diinginkan oleh saya. Oh iya, jadi kan apa yang tadi Ibu sebutkan, bahwasannya Ibu sebenarnya sudah melakukan pembelajaran dengan maksimal ya Bu. Betul. Seperti apa itu Bu pembelajaran yang maksimal itu Bu?
Ya saya memberikan berdasarkan buku yang ada yang diberikan oleh pemerintah, buku paket gitu ya. Saya Ya. coba ini berikan ke anak-anak satu-satu, anak-anak suruh membaca, kemudian anak-anak memahami teks tersebut dan bisa menjelaskan, gitu kan. Itu saja yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah saya berikan. Oh iya, sebelumnya Ibu sudah memaksimalkan ya Bu ya tadi dengan sesuai pelajaran Bu ya. Terus Ya, sebelumnya khususnya anak-anak Ibu itu memang dari angka 0 sampai angka 10 itu sebelumnya mendapatkan nilai berapa itu Bu? kalau yang sekarang dia dapatkan itu nilainya itu ada antara 5 dan 6. Sedangkan KKM saya itu 7 untuk bahasa Indonesia kelas 11. Oh gitu. Ya, Keinginan Ibu itu udah maksimal ini keinginannya itu untuk nilai berapa Bu? yang menginginkan saya itu harapan saya itu anak-anak mendapatkan nilai lebih dari KKM Pak ya, 8 nih dia dapat ya, 7 sampai 8 lah Oh, minimal ya. iya berarti Ibu menginginkan hasilnya cukup maksimal ya Bu ya, berarti di atas Betul. KKM. Terus apa kira-kira untuk kedepannya supaya mendapatkan nilai tersebut Bu? Mungkin pembelajaran yang saya sampaikan itu di kelas kurang menarik siswa gitu ya Pak, kayak sepertinya gitu kan, jadi tidak apa namanya tidak bervariasi mungkin, jadi membuat kan anak itu sekarang itu banyaknya pengennya visual ya, jadi Iya Bu. sedangkan saya itu suruh harusnya membaca terus teks gitu kan, mungkin uh, itu kali Pak Ervan. Oh, jadi Ibu akan menggali ide-ide ya Bu ya untuk belajar Ya, minat. Apalagi kira-kira Bu supaya anak tersebut memang bisa benar-benar minat belajarnya Bu. oke, mungkin saya mau mencoba membuat teks tersebut menjadi sebuah uh, teks video, atau mungkin bisa dijadikan rangkuman PPT, atau dibikin menjadi rangkuman di dalam Canva gitu kan, itu lebih menarik, atau mungkin PowerPoint gitu ya, atau interaksi aktif antara murid dan siswa juga harus ditingkatkan gitu. Antara guru dan siswa itu harus ditingkatkan, itu aja sih ya yang mau saya coba sih sebetulnya. Oh iya, jadi Ibu sekarang rencananya Ibu akan memilih sebuah apa namanya bukan metode berarti bahan ajar yang sekreatif mungkin ya Bu ya. Seperti Betul halnya tadi membuat PowerPoint secara ya. audio visual gitu ya Bu ya. Ya, terus membuat mengubah materi teks menjadi bentuk video gitu kan, bisa Oh, jadi iya. gitu kan, terus atau interaksi aktif antara guru dan siswa itu harus ditingkatkan juga. Jadi lebih lebih interaksi aktif lah Bu ya antara mungkin peserta didik dengan pengajar itu sendiri mungkin begitu ya Bu ya. Mungkin itu bisa bisa lebih diserap ya materi pembelajaran yang saya berikan kepada siswa, daripada dia harus membaca teks gitu terus dia menyimpulkan atau menganalisis teks seperti itu sih Pak Ervan. Iya. Kira-kira mungkin Ibu akan eh, ide-ide seperti itu akan dilaksanakan kapan itu Bu? Kira-kiranya? Saya harus mungkin minggu depan saya akan implementasikan, karena saya harus mempersiapkan dulu bahan ajar ya Pak Irfan, itu tidak ini apa butuh waktu yang agak lama juga, apa adik-adik apa saja yang harus saya buat video, adik apa saja yang harus dibikin PowerPoint kan, itu mungkin minggu depan baru saya implementasikan. Oh, iya Bu. Berarti dipastikan ide Ibu itu akan dilaksanakan berarti minggu depan gitu ya Bu ya. Iya, insya Allah Pak Irfan, setelah saya ready dalam membuat ini.
Jadi apa yang tadi mungkin Ibu sudah dapatkan ide ataupun pembelajaran yang aktif, mungkin Ibu bisa sampaikan lagi eh, seperti apa dari tadi, Bu? Jadi untuk meningkatkan untuk menyerap lagi pembelajaran yang lebih efektif, uh, saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi di kelas, memberikan pembelajaran yang lebih menarik di kelas, terus kemudian dengan cara mengubah materi teks menjadi bentuk video atau bentuk video, terus kemudian membuat menyampaikan materi dengan bentuk PowerPoint atau Canva, atau mungkin lebih meningkatkan interaksi aktif antara guru dan murid, atau di sela-sela pembelajaran kita untuk menghilangkan kejenuhan itu ada ice breaking gitu, supaya biar anak lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajaran. Oh, iya gitu Bu ya. Jadi sebelumnya apa yang nanti Ibu tadi sampaikan, bahwasannya Ibu akan melaksanakannya secara intensif dalam waktu seminggu. Sebenarnya saya ingin tahu ya Bu ya, perkembangannya nanti seperti apa. Itu kita bisa ngobrol lagi kira-kira kapan itu Bu, untuk menentukan Ibu bisa melaporkan hasilnya Bu. Boleh deh kalau untuk laporan untuk hasil antusias siswa mengikuti pembelajaran, mungkin boleh ya seminggu setelah kita implementasikan proses ini Pak Irfan. Nanti saya kasih kabar deh ke Pak Irfan gimana nih setelah kita ngobrol-ngobrol, moga-moga aja ada hasilnya yang Iya, amin Bu. Ya, mohon maaf Bu ya, karena mungkin saya ada keperluan lagi Bu ya. Oh iya, mohon Mungkin maaf Pak Irfan, ya, ya, sudah mengganggu di, waktunya. ya nggak apa-apa Bu ya. Nanti saya tunggu Bu ya, nanti lain Ya, hari untuk ya, ngobrol ya, masa ini lagi Bu ya. Terima kasih Bu ya. sama-sama. Mangga pengawat. Itu masih unmute. Bu. Unmute Bu, unmute. 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 Iya lupa. Maaf. Baik, setelah diamati ya dari percakapan coaching antara coach Pak Ervan dan coachingnya Ibu Halila, di sini sudah lengkap ya Ibu, dari tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab ya, sesuai dengan alur Tirta. Nah, tujuannya tadi tujuan obrolannya ya, Ibu ingin nilai siswa itu di bawah KKM itu ya, tujuan obrolnya mau curhat yang itu. Nah, identifikasinya akan memberikan tag yang tadinya nilainya 5 sampai 6 ya karena di bawah KKM, sementara KKM-nya 7. Keinginan Ibu ingin 7 sampai 8 lah gitu minimal. Terus pembelajarannya karena tidak bervariasi. Sedangkan rencana aksinya yaitu dengan menggali ide-ide siswa, mencoba membuat teks yang menjadi video atau PPT atau Canva ya. Nah, kemudian pembelajaran juga lebih interaktif. Tanggung jawabnya minggu depan akan diimplementasikan dengan menyiapkan bahan ajar ya Bu ya. Nah, terus kemungkinan tadi yang menarik kesimpulannya tidak terpancing ya Pak Ervan. Jadi ada di Koci, tepuk tangan atau Pak Ervan. Ya, jadi kesimpulannya minggu depan akan dilaporkan kepada Pak Ervan ya. Nah, itu kesimpulannya tadi membuat teks jadi video PPT atau Canva. Terima kasih, pokoknya top markot top dah. Yeah. Tepuk tangan.